Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang teman-teman dan hadirin semua dalam acara The Launch of Coinworks Neo. Saya Pascal Siswari, senang sekali bisa bersama hadirin dan teman-teman semua dalam acara yang sangat istimewa pada hari ini. Semoga masih kuat ya puasanya meskipun agak terik tapi tetap semangat tentunya. Terima kasih sudah hadir sekali lagi di siang hari ini. Nah sebelum memulai acara tentunya izinkan saya untuk menyapa yang sudah hadir hari ini di Lucy in the Sky dan juga yang secara online sudah bergabung via Zoom. Pertama saya akan sapa Benedikto Haryono, CEO and Founder Coinworks. Halo Ben. Lalu ada Aditya Sintawar, Chief Product Officer Coinworks. Hello Adit. Grace Hong, Chief Marketing Officer Coinworks. Hello Grace. And then Jonathan Bryan, Chief of Platform Coinworks. Hello Jonathan. Lalu di sebelah sini sudah ada Hendra Hehe, lalu Christian Sugiono dan juga yang hadir semua pada hari ini. Terima kasih banyak. Sebagai informasi sekali lagi kami beritahukan bahwa acara ini sudah memberlakukan protokol kesehatan yang ketat. Kita semua sudah antigen termasuk pengisi acara hari ini sudah swab bebas dari COVID-19. Jadi saya izin copot masker selama acara berlangsung pada hari ini. Nah teman-teman semua tentunya UKM di Indonesia ini jumlahnya sangat besar dan kontribusinya di Indonesia juga sangat besar terutama pada perekonomian nasional. Tapi UKM masih mengalami keterbatasan terutama dalam layanan keuangan, baik itu unbank lalu juga underbank serta kesulitan permodalan untuk pengembangan usaha. Nah melihat adanya kebutuhan ini, Coinworks yang berdiri sejak 2016 dengan visi mendukung pertumbuhan UKM dan menjadi financial partner bagi UKM. Coinworks semakin berkembang menjadi super financial app dengan berbagai layanan finansial dan tentunya punya mimpi bahwa siapapun bisa mencapai tujuan finansial mereka. Nah, sejalan dengan semakin banyaknya kebutuhan UKM untuk berkembang, lalu juga di mana penelitian yang tertuang dalam report Coinworks di 2021 bahwa 97% dari UKM ini punya keinginan kuat hadirin semua untuk berkembang lalu juga banyak mendalami hal baru misalnya digital marketing. Nah tapi produk digital financing ternyata belum familiar karena datanya 39% dari UKM yang menggunakannya. Hanya 39% teman-teman semua. Nah Coinworks akhirnya melihat celah itu lalu membuat sebuah inovasi terbaru yaitu Coinworks Neo. Ini adalah sebuah layanan finansial terintegrasi dan tentunya diperuntukkan khusus untuk UKM. Nah di hari yang sangat spesial tentunya hari ini kita akan melihat lagi lebih dalam apa sih sebenarnya Coinworks Neo One Click to Grow Your Business. Apa One Click atau apa Coinworks Neo ini? Sebuah produk, fiturnya seperti apa sih? Kegunaannya seperti apa? Apakah benar nih bisa membantu terutama untuk UMKM dan juga pebisnis lain. Nah gak hanya itu juga teman-teman dan hadirin semua. Kita juga akan memberikan hadiah dan juga informasi yang gak kalah penting. Ada kompetisi dengan hadiah total 2 miliar rupiah. Wah ini besar sekali tentunya, kompetisinya seperti apa nanti sampai akhir acara akan ada informasinya. Mengawali acara pada siang hari ini kita akan simak terlebih dulu speech yang akan disampaikan CEO and Founder Coinworks Benedikto Haryono. Silakan Ben. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada kolega yang sudah hadir. Bapak Erik, Vice President dari Bank BNI. Christian Sugiono sebagai aktor dan entrepreneur. Hendra Hehe selaku seniman dan freelancer dan juga berkolaborasi untuk memberikan visual arts untuk memperkaya Coinworks Neo. Dan juga para rekan saya, Aditya Cintawar, Chief Product Officer dari Coinworks, Grace Hong, CMO, dan juga Jonathan Bryan sebagai Chief of Platform, dan Pak Jim yang surprise hadir, CTO dari Coinworks.
Saya mewakili Coinworks mengapresiasi para hadirin yang telah meluangkan waktu di siang hari ini. Sebetulnya saya baru menjadi ayah, bayi laki-laki saya baru tiba hari Jumat yang lalu. Ya. Ini tapi anak kedua saya, anak pertama saya ini adalah Coinworks yang sudah umurnya udah 6 tahun. Tapi mungkin mirip ya, dimana awal-awalnya susah, kurang tidur. Tapi kita juga sembari happy, bahagia terus ya dengan adanya kehadiran anak kita. Nah tapi bedanya dengan bayi laki-laki saya, dia baru bisa merangkak. Nah untuk Coinworks, ini dia bisa meloncat. Dan ini adalah batu loncatan yang signifikan untuk Coinworks. Sewaktu kami mulai Coinworks 6 tahun yang lalu, tim kami memiliki visi bahwa dengan memberikan akses finansial, financial inclusion kepada para pelaku UMKM, kita bisa membantu merealisasikan mimpi mereka, memberikan kemajuan untuk para pelaku UMKM di negara kita ini. Banyak sudah dalam 6 tahunnya kita di bisnis ini, pengusaha UMKM yang sudah sukses dan maju di ekosistem Coinworks. Jumlahnya sudah ribuan. Bahkan ada yang UMKM yang mulai di kita dengan sales hanya ratusan juta per bulan, sekarang bisa miliaran per hari penjualan per harinya. Ya. Ini yang kita panggil sebagai graduates dari ekosistem Coinworks. Tapi kita belum bahagia dengan result yang kita sudah capai selama ini. Kenapa? Karena visi kita di awal adalah kita ingin mencapai semua pelaku UMKM. Bukan hanya ribuan pelaku UMKM. Dan kita putar otak, bagaimana kita bisa meloncat dari yang nominalnya ribuan menjadi jutaan UMKM. Ya. Dan disinilah kita melihat memang model awalnya kita Coinworks sebagai solusi akses permodalan memiliki keterbatasan dari segi jumlah UMKM yang kita bisa cover dan berikan pelayanan. Nah disitulah kita mulai memikir kita harus go beyond lending. Kita tidak hanya bisa stuck memberikan akses permodalan, tapi kita harus memberikan layanan-layanan lain yang bisa tetap digunakan oleh para pelaku UMKM yang mungkin belum creditworthy. Karena kita percaya masih banyak yang kita bisa lakukan dalam segi layanan finansial untuk memberikan layanan dan memperkaya financial experience maupun financial management dari para entrepreneur UMKM di negara kita ini. Dan disitulah, walaupun kita melihat pandemi COVID-19 memperlambat launchingnya kita, tapi kita berhasil dan kita sudah melaunching beta produknya kita sejak bulan Februari dan sekarang sudah hampir ada 10.000 UMKM yang sudah aktif mempergunakan layanan NIO kita pada saat ini. Dan pemberdayaan UMKM telah menjadi visi kita sejak pertama kita mendirikan Coinworks. Dan kita ingin UMKM untuk terus sukses, terus bertumbuh, dan kita juga bisa mendemokratisasi akses keuangan dan menyingkirkan mitos bahwa akses keuangan hanya untuk kelas-kelas tertentu saja di negara kita ini. Coinworks Neo bisa dihadirkan dengan kolaborasi para mitra kita. Dan kita memiliki misi untuk membuat produk layanan finansial yang tailor-made untuk para entrepreneur UMKM. Kami percaya dengan adanya produk ini, maka para pelaku UMKM bisa mendapatkan financial management tools yang lebih mudah, simple, dan lebih pintar. Sehingga waktu yang mereka gunakan bisa lebih efisien. Mereka bisa meluangkan waktu untuk hal-hal yang lebih signifikan, seperti rekrutmen, inovasi produk, melakukan marketing, brand launching, ataupun spending waktu untuk keluarga mereka. Dengan adanya Coinworks Neo ini, fitur-fitur yang mungkin di awal mula adalah lebih ke arah financial managementnya mereka, payments, invoicing, ataupun menggunakan kartu Neo untuk dari segi royalty ataupun segi pembayarannya mereka bertransaksi. Itu adalah fitur-fitur basic kita yang sekarang sudah ada. Dan dalam beberapa
minggu ke depan kita akan continuously melaunching fitur-fitur baru yang exciting, yang nanti dari rekan saya, Aditya, akan memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai fitur-fitur kita ini. Sebagai penutup, kami berharap bahwa kehadiran Coinworks Neo ini semakin memajukan UMKM di negara kita ini. Dan saya mengajak banyak pihak, baik partner kita maupun yang belum menjadi partner kita, untuk turut mewujudkan visi kita ini untuk para pelaku UMKM di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Ben. Boleh tahan di sini. Kita akan langsung menuju ke acara yang paling penting tentunya, peluncuran Coinworks. I would like to also invite Aditya, Grace, and also Jonathan to take part in the launching procession. Kita akan sama-sama menyaksikan prosesi unveiling Coinworks Neo. Nanti akan muncul start button. Saya akan hitung mundur, nanti boleh ditekan di hitung mundur ke-1. Oke, on my count, oke, saya akan hitung mundur, 3, 2, 1. Atas kelahiran dan peluncuran Coinworks Neo, kita saksikan bersama-sama peluncuran Coinworks Neo, one click to grow your business. Ben, Jonathan, Grace, you can take your seat, and Aditya, saya akan undang ke atas panggung untuk menjelaskan lebih detail lagi. Sebenarnya Coinworks Neo itu apa sih? Nah, ini akan di-present oleh Aditya Sintiawar, Chief Product Officer Coinworks. Hello, Selamat Siang everyone, good afternoon. Really happy to go back to normal and meet people like this, right? And total pleasure I represent a lot of hard work of good people here, both product engineering and design and all the people. So, going to take you through some of the features and use cases which we feel will add a lot of value to the UMKM ecosystem. So, to start with, would just take some time to go through all the approach we took for Coin Neo as to why Coin Neo, why do we feel this would add a lot of value to the existing MSME ecosystem, and how do we differentiate ourselves from others. To start with, we know that Indonesia is a land of MSMEs, right? We have 64 million plus. This is just the SMEs. We have a lot of freelancers, influencers, which have got added. And the best part of the pandemic, the silver line would be they automated or accelerated the digitization of a lot of SMEs. While this has happened, the exposure of these newly digitized SMEs to the financial ecosystem is quite less. And all we want to do with Coin Neo right now is to have a financial inclusion of all these SMEs into the ecosystem. To start with, online sellers, online e-commerce, etc., that's something which we're already doing with Coinworks. But with the new wave of freelancers and influencers, they need certain highly customized and tailor-made solutions, which we hope to launch today. As part of our research, which we did with a lot of MSMEs and SMEs, we figured out broadly 3 main problems faced by the SMEs. The first one is lack of financial management. Majority of the transactions are manual in nature, and they being tracked manually takes about a couple of hours per day of the MSMEs. We want to free that couple of hours and help them focus on the business, which is actually they want to do and grow that business.
Now, because they are tracked manually, it becomes very, very difficult to reconcile those transactions, right? The second one is an overall need of an integrated financial solution. Majority of the SMEs today use a personal bank account to actually do their business transactions, which actually at the end of the day becomes very difficult to differentiate the personal and the business transactions for one, their own benefit, and second, for easier, lending and underwriting. Now, all of this adds up with, on top of it, high charges. The current financial institutions give a lot of high charges, the services with high charges for very basic services. We want to make the basic service layer absolutely free, right? That's the way we want to support the financial ecosystem, the first with. And the second part, all these SMEs who have been digitized need faster access to a digital card, which they can transact online very easily, and today they don't have it. And with us, they can get it in a matter of minutes. The other important part is, without an access of the card, it becomes a very difficult part of a professional identity or for pride for a, let's say, a freelancer or a micro-influencer to represent their business. And with us, again, they can automate that very easily. The next one is, we all love Indomie, right? So we all love that, but a little bit of egg and shrimps add to the taste, and the greens make it healthier. That's what we think of Neo, and that's how we want to break the traditional part and add a layer of features which are very exciting, easy to use, and cost-friendly. These are the three main factors which you will see in all of my future slides from a feature point of view. Again, they're very easy to use. Accessibility is the main challenge for people. Second, we have to reduce the cost. And third, it has to be fast. Access to credit will further get improved with the services, Neo services being used from Coinworks Neo ecosystem. And lastly, we want to create an overall comprehensive SME toolkit which people can use to, maybe get their help with accounting, maybe educate the people and jumpstart their business. How should I start my business as of today? Coinworks Neo is a perfect platform to jumpstart your business. Now we go through the Coinworks Neo feature part. To start with, this is the major part where we differentiate ourselves with the traditional institutions, which probably sometimes take a couple of hours or not days to open an account, etc. We would literally do that in 2 minutes. If somebody has their KTB handy, you do that in like a minute or so, right? This way actually helps somebody to think of an idea and to build the business, which actually connects very along with what Grace is going to introduce very shortly with her Neo Inspire event, right? Once the account is upgraded, this is a very realistic screen layout for any MSME who comes on board. The center part is manage your money. Very simple, one single screen gives all the right features, and everything has been designed in a manner that it's one click away, right? All of the core features are just one click away within a reach of your thumb. On the left-hand side, you see your business health. How is your basic business health as of today? You get up in the morning, you want to check, did I get my money which I was supposed to collect yesterday, or the payment links, people have cleared the outstanding. This was a major problem during the pandemic because a lot of transactions are manual. The receivables, collecting the receivables was a very big problem for the MSMEs. And on the right-hand side, these are all the tools which will help any MSME to grow their business. So start from manage to grow and view your financials. The next one is, now that the account is there, you understand the basic dashboard, we are able to top up to the Neo account, right? Again, the best industry-leading feature here is all the money which gets topped up to the Neo account gets a 15% per annum. That's a very good return for all the idle money standing there, right? It helps the MSMEs a lot. And with this, the MSMEs can top up money from majority of the existing their accounts and start working with the Coinworks Neo. This is the part which Ben also spoke about. We want to support the overall ecosystem, remove the charges. So now people can open up the account. There are 0 card maintenance charges. There are 0 charges for sending money across the board. But the best part, you can start transacting online, both domestic and international merchants right away once the account is verified. With this,
All of this, we wanted to ensure that there is very low touch points with the customer experience team, because all of this can be done by the SME itself on the application. You can set up your PIN, block the card, unblock the card if you want to, and you don't need to call anyone. It's at your fingertips. Again, the accessibility part, which we had to focus in building. The next one is create customized neocards. This is a very important feature. So I thought first I'll take you guys through the journey or the flow, how an SME can actually create a customized card and then go towards it. So today the MSMEs face a lot of challenges, as I said, in reconciliation of transactions. Not only the reconciliation of transactions, it becomes very difficult for them to understand. Let's say I've budgeted 10 juta for something, or I've budgeted 20 juta for marketing activities. And those are the cards which are auto-enabled, or there is a subscription card, and it becomes difficult to manage those expenses. Have I overshot the budget? Is the budget underutilized, etc.? So now with this customized NeoCard, you can generate up to 5 cards. Very minimalistic card details, set up your budget, etc. You can also choose the color. It's a very fine thing, because once the card is activated and you have attached the card to, let's say, Google Ads or somewhere, it becomes very easy for the human mind to remember the color, etc. So that's the overall thought process, why somebody can just see the color and identify, this is my marketing expense card, see the color and say, this is my other expenses card. With this process in mind, let's assume that these are the 5 cards which are generated, right? So you see an ads card. Let's just say you're an influencer or a freelancer. You do a lot of Google ads, Facebook ads, etc. And now you want to track the expenses. Let's say your marketing team wants a report of what was my net cost of acquisition, ROI, etc. With this, you can have a dedicated card for that as per the budget set before. The second one, let's say one card is dedicated for all the cross-border expenses or online purchases. That I'm going to use this card only outside Indonesia, example. Or something only for travel expenses. So that all of my payments and receipts would be kept separately. With this, again, the customer experience is seamless. They can do it at the fingertips. They don't need to call anyone. You can maintain up to 5 cards, which becomes very difficult in the traditional ecosystem. Connected to the budgeted view even adds the value, because nobody needs to do it manually now. Let's take an example of the cashback ads card, right? So now with the Coinworks Neo ads card, if the SME configures it on all the below mentioned platforms, they will get 25% cashback. That's interesting, because now they can put all of this money back to their growth capital, right? So the cashback can be utilized and reutilized again. To this digital ads or digital marketing platform, we are going to add a lot of other SaaS tools, software as a service tools, website builders, accounting tools, etc. So that a lot of cashback for anybody who thinks of starting a business, we got them covered, not only in terms of connecting the tools, getting the cashback, and also the budget statement. We also have a dedicated rewards card apart from these 5 cards for all the CoinNeo customers. This is nothing but a dedicated card issued by Coinworks to every MSME. This would help the MSME to ensure that all the cashback which comes in, all the sign-on bonuses, referral bonuses, etc., they can actually utilize this money back in all their online and domestic and international transactions. So it's again right money channelized and being utilized through a card network. Like I said, right, we want to make everything 0 charges. So SME now can send money. They can send it real time, send now. They can send it the same very day, higher limit, and also schedule the transfers and payments and sending now the payments, because it's, again, they can put a date and a schedule to everything. With this completes the basic set of features in terms of a Coinworks Neo account. You're able to create 5 digital cards, the Coinworks rewards cards, the sending money to all the 3 type of channels, and overall solving the financial ecosystem or the problems of a SME at a daily life. The next one comes in, how do we help an SME to literally manage their money now that the basic features are out there, right? So again, we realized that 30 to 50 hours a month is spent by an MSME to actually track payments. Have I received my payment? How much was I supposed to collect from someone? Has the person actually paid partially? Has the person actually paid fully? With this, what happens is usually the payment is delayed.
And to an MSME, if not a big company, cash flow problems are the worst because you have business in hand, but you're not able to do anything because the money is not in the account, right? So we wanted to solve the cash flow problem. And the last one was they have to currently manage multiple applications and they're not integrated together. They don't talk to each other with, okay, what was the money which I was supposed to receive? Has the invoice been generated, etc. So with this, again, what we wanted to solve was for make it faster. So save the MSME time, make it automated with the ease of use, not make it too complex or over-engineer something. And finally, we came up with a solution. We call it as payment link. It usually takes less than 1 minute. Now, payment link is of 3 types, depending upon the type of transactions a particular business or type of SME they need. Let's say I need to send an open link to someone. A lot of times I send some goods. During pandemic, it happened a lot, right? Our dependence on the local mom and pop store increased, which were nearby to our house. They were the support ecosystem. So sometimes I order something, but maybe I have returned something. So an open link helps here because what I actually consume, I only pay for that. There is no reverse billing and etc. It's a clean transaction. The second one is quick request. In this case, assume that I'm a shop owner and there's a customer walking to my shop. I can actually generate a link at the same time, send it to him, and the money would reach the Coinworks Neo account. Instant collection. And the last one is an advanced request, which I can set up frequency, I can set up the amount, it can be subscription based. With these features, it becomes more easier for a lot of different kind of businesses which have a monthly or a weekly schedule. Sometimes it can be also daily. Let's say somebody provides you X daily. Now he has to collect money. It becomes very easy. Or you just pay a month. It's absolutely fine. The next one is we go through a small example of a quick payment link. So again, a very simple procedure. You click payment link, generate the link. There is a social sharing option. You share it via WhatsApp to the consumer. The consumer would have it. And the best part is you can also customize your store name. Let's say I want to call it Aditya's Aqua Store, something like that. I can actually customize. So the end consumer actually has a very good brand recall of the store where he ordered the last thing from. Again, the idea is to help the MSME. They are at the forefront and we want to support all the backend technologies which they need. The next one is an advanced payment link, right? The same one. So the best part is in the both quick payment link or the advanced payment link, the MSME can generate invoices. They can send reminders. And that becomes very easy for them to take stock of the overall business. Let's say I did a business of 10 juta in last week, but the money I have collected is only 9 juta. 1 juta is pending. That's important for me to collect back that money. Now, who owns me, how much money, since what date? I can send very friendly reminders to them directly through the app, right? And you can customize that template. So this actually adds a lot of value to all the SMEs in collecting back the money. Next one is the comprehensive payment methods. Now that the links have been said, the SME side of the journey is very seamless as we saw, right? But what about the customer side journey? Now the customer side, they have tons of options from which they are able to pay the money back to the SME. This is something very important for the MSME because now their customers, they can acquire customers from a bunch of different channels also. Earlier, let's say somebody just had a card or a bank transfer, but not a wallet or an e-wallet. So again, a host of services to collect money from for the SME. Let's take one use case, right? So this is for somebody who is running a social commerce. Let's say, Varmindo on Instagram, or there is someone who is running on any website builder, right? Now in this classic case that usually there is a link on the bio, and I click the link, there is a payment button or a contact button. Now the payment button might have highly customized transactions because I have taken some services from the MSME and I want to exactly pay for the same amount. This payment, once the link is opened, the customer has a bunch of options to actually pay the money from. And the MSME side, he actually sees which are the payments which are in pending state, which are the payments which he has collected, and the send reminder is just a tap away. Now, on the second case, if let's say somebody has just got a WhatsApp message, okay, just this is the amount, this is the transaction, it had a custom form to fill to it. The way SME wants to automate their seller ecosystem, we would support that. It's not that it's very rigid only from a link point of view. They can utilize the link in their transactions or email communications the way they want.
The next one is, let's say he or she is an influencer, right? Now, in the new age of influencers, a lot of work is, let's say the statement of work is identified and the transaction is being completed, or it's a part payment, or there is a lump sum invoice. The SME or the freelancer in this case can actually send the invoice as part of his email with that link, again a custom link with his store name / his name of the business which we are working with. And post that, the customer can actually pay the amount, same process, and the MSME or the influencer can realize the transaction being completed. So a lot of these use cases are being actively used. As Ben said, we have more than 10,000 active customers. So that's how we did an open beta, and now it's live for everyone. The next one is we go in detail about the financial overview. Now, financial overview, we had a thought that any day, anytime the MSME wants to check the financial health of the business, what are my receivables, what are my payables, how much money have I spent on a certain thing, and also month on month, right? I'm not sure if anybody you have noticed, whenever you go to a traditional institutional application, it becomes very difficult to download a statement for a particular month. They will either allow you only for 7 days or 1 month, and then I have to change some filters. But all I wanted was my monthly transaction data. So all we started was the default is month view with advanced filter where you can actually change it the way you want, let's say a particular financial year and subject to your requirement. The advanced filter also gives you not only the custom date, but also the cards and the multiple accounts, right? Because as we said that we have multiple card accounts connect to a particular account. If you want a specific expenditure sending to one particular employee for his travel expenditure example, you can send that very easily now. The next one is the second layer, or the details of the income and the expense dashboard. In this case, like I said, the month-wise income and expense, it is auto-categorized. Now, sometimes what happens is I do not know if this, we forget the transaction, where we did it, why we did it. Was it, was it a grocery store, or was it that I bought something in bulk from somewhere, from, let's say, an e-commerce player? So the auto-categorization by the system is default, but each of the MSME has their own ways if they want to edit it, if they want to change it, and the system will learn on its own that this particular MSME has this particular of categorizations used frequently. So each of the MSME will be more custom, and that's how we're going to add more and more default options. Again here, the payment link dashboard, which we saw a while back, helps the MSME just to look at the payment point of view. But this is more from an overall multiple businesses, because let's say there are 5 cards or 5 businesses, they can have that multi-view of where am I supposed to collect the money from, or what did I expense the money on, was it over the budget, is it less than the budget, do I have some extra money available in this month to be utilized somewhere else, right? With this stack, right, the manage the money stack, or overall manage the business stack, now we are more interested in how do we help the MSMEs to grow the business. In growing the business, we thought of a single dashboard which becomes very easy for them to connect all the tools which are available to them. Now, somebody who wants to just pay an instant bill, right, their office bill or water, electricity bill, they can do that from here. Somebody who wants to learn about how to jumpstart a business, how to grow a business, how to use influencer marketing example, or how to build up operations, the product CoinLearn, this is something which is something much more huge, more than the usual, right? Because the traditional services, all they care about is the money movement. What we wanted to do was first simplify the money movement so that the MSMEs can focus on growing the business. Take this for example, right? I mean, Coinworks is very synonymous as a brand with our lending, right? We have come a long way in terms of what we did. Now with this bunch of MSMEs coming on board, what we actually want to do is automate this experience and make it more somewhat like instant for them. So this is something which you see is an MSME actually gets a loan offer depending upon his application. We actually push that money into the Neo account and they can start using it as good as instant, right? That's the word which we are striving after. And these are all the some of features which are going to come soon as we go ahead in April and May. We're going to release in a phase-wise manner. So like I said, it starts with the suite of lending products, right? You want to have we have a product called as CoinGaji, which is for their own employees, etc., employee wellness. They want access of that product for their own
employees, they can get that. They want to learn new features, learn about new business techniques from CoinLearn, they can again use that. Investment and lend. Let's say sometimes the cash is sitting idle in the account, right? You want to put that cash into action and let the money work for you. So there are a bunch of products here who the SME can invest into and make returns. And lastly, the SME tool marketplace, where they have access to a lot of tools as per their daily needs. Think of something like a website builder. Think of something like an accounting tool, which they actually use it, but it's not connected, it's not integrated, and they have to change apps. Now with this, they will not have to change apps because everything would be available at just one single app. So in summary, the integrated financial services, why we press heavily on this part is because we want to solve, like I said, lower cost. We want to save time for the MSMEs so that they can focus on the business, and accessibility and ease of use all in one app. So these are some of the use cases for a typical SME, which they do in out their daily life, but getting everything on one app is something which we are really excited about for the SMEs. That's it, guys. Thank you. Thank you, Adit, for your presentation. Jadi sudah kebayang kira-kira teman-teman semua itu lengkap sekali, tadi sudah dijelaskan juga oleh Adit. Mungkin di sini ada yang punya bisnis UKM, ada yang punya bisnis makanan minuman, lalu juga mungkin ada influencer, konten kreator yang butuh banget nih apa yang udah ditawarkan Coinworks Neo tadi. Dari hulu ke hilir semua ada. Nggak perlu ganti-ganti aplikasi. Kalau ada jualan masuk nggak perlu catat di buku. Semua udah ditawarin sama Coinworks Neo. Nah kalau teman-teman semua penasaran, pengen ngerasain langsung apa yang tadi Aditya udah jelasin. Saya mau bagi-bagi duit nih buat teman-teman semua. Jadi langsung aja download Coinworks di handphone teman-teman semua. Semua udah ada di Play Store dan juga di Apple Store, langsung download. Terus pilih akunnya untuk keperluan bisnis. Jadi jangan pilih yang personal, pilih yang keperluan bisnis. Setelah itu nanti ada pilihan jenis usahanya apa, langsung pilih jenis usahanya apa. Nanti klik icon emas Neo ada di tengah bawah, bentuknya bulat. Jadi setelah pilih jenis usahanya, klik icon Neo berwarna emas, jangan lupa isi data dirinya. Nah saya mau bagiin nih kode promo, dicatat ya. Kode promonya adalah Neo Discover, huruf besar Neo Discover, oke. Jadi saya ulang lagi nih dari awal, langsung download Coinworks, nanti kita akan tampilkan juga tahap-tahapannya gimana teman-teman bisa ikut dan bisa merasakan fasilitas yang sudah diberikan oleh Coinworks Neo ini. Jadi jangan lupa sekarang langsung download aplikasi Coinworks. Nanti pilih akunnya keperluan bisnis. Jadi ntar ada pilihan nih personal atau keperluan bisnis. Pilihnya yang keperluan bisnis. Jadi setelah download, pilih akun untuk keperluan bisnis. Nanti akan ada pilihan juga opsi jenis usaha teman-teman apa. Mungkin ada yang UKM makanan minuman, ada yang jualan pakaian atau frozen food mungkin. Atau teman-teman di sini ada yang guru les, konten kreator, influencer, semua ada pilihannya. Tadi Aditya juga sudah menjelaskan, semua bisa dipilih, fasilitasnya juga sudah ada. Nanti teman-teman bisa merasakan nikmat dan mudahnya fasilitas yang disediakan oleh Coinworks Neo. Nah setelah pilih jenis usahanya, jangan lupa klik icon emas Neo, nanti ada di tengah bawah icon emas Neo, langsung diklik aja, bentuknya bulat. Setelah itu isi data diri teman-teman semua dan nanti masukin kode promonya. Nih saya ulang lagi nih kode promonya. Neo Discover, NEODISCOVER. Nanti akan ada saldo Rp200.000 untuk teman-teman semua. Nah kesempatan emas nih, jangan sampai dilewatkan. Neo Discover langsung diisi di promo kodenya. 200.000 secara cuma-cuma. Nah ini dia caranya. Jadi teman-teman download cara registrasinya, lalu pilih akun keperluan bisnis, jenis usaha, klik yang emas-emas itu Neo untuk aktivasi, lalu buka akun, isi data diri, jangan lupa isi KTP juga dan kodenya jangan lupa ya, Neo Discover. Nanti akan diberikan Rp200.000
Lalu tadi 2 menit langsung bisa dipakai akun dari Coinworks Neo. Jadi silahkan dinikmati teman-teman. Jangan lupa Neo Discover diisi di kode promonya untuk mendapatkan Rp200.000. Oke, nah selain Neo Discover ada lagi nih yang akan diinformasikan di acara yang begitu spesial ini, yaitu Coinworks Neo Inspire. Apa itu kira-kira? Sebelum kita akan mendengarkan penjelasannya, terlebih dulu kita akan simak video berikut ini. Okay, to present Coinworks Neo Inspire, I would like to call Grace Hong. The stage is yours. Hello. Good afternoon, everyone. Salamat siang. I'm here to present Coinworks Neo Inspire, just to give you guys a quick understanding of what our competition is about today. So, Coinworks Neo Inspire is really about your story is our business. We make your dreams our business. We make simple dreams into digital realities. We make the pathways for your dreams. Your dreams is our business, and the business of making dreams into digital life. Your journey becomes our shared goals. Your journey, our shared success. One click to grow your business, only with Coinworks Neo. Now, what is Coinworks Neo about? Coinworks Neo Inspire about. It's really giving a chance to all SMEs of all walks of life to be a very inclusive pitch competition. We want to share the journeys and give due credit and consideration to those that have persevered during the pandemic and successfully transitioned into the new digital normal. Coinworks Neo provides all the financial needs to grow their business, their craft, their profession, their passion, and bring it forward to the digital stage. We want the registered participants to go through a series of selection stages. From there, the participants who make it to the final round will receive a special boot camp session that will allow them to look into their businesses with more insight. And this is really to purely focus on helping them grow and further develop their business or profession. Now, the finalists get a chance to win up to 2 billion rupiah worth of grants at the end of the competition. 2 billion rupiah. And who can participate? We have grassroots SMEs, we have women entrepreneurs, we have content creators and influencers, we have startups, freelancers, artists, educators, sports teachers, anyone in all these categories are free to register and join our story pitch competition. Now, who can participate? If we go towards it, it's all written down. We have SME owners of all industries. We have goods and services, offline stores, online channels. We have content creators from Instagram, YouTube, TikTok, any topic of content. We even have all sorts of startups across all industries. So you can see how inclusive we want to be in our story pitch competition. Now, our key dates. Today is our stage 1. Today is April 12, 2022. It's our first stage to make sure that we get a lot of people to register and activate NEO. And then from there, on our final stage, it will be on May 28, 2022, where we will award up to 2 billion rupiah worth of grants. And these are the prizes, as I've mentioned. And thank you so much. So hopefully everyone can share your story now. Register on coinworks.com/neo to participate in our story pitch competition. Thank you so much, everyone. Thank you, Grace. So, jangan lupa langsung submit 2 miliar loh hadiahnya. Kayaknya saya harus ikutan nih, cari orang dalam apa nih ya, 2 miliar lumayan. Jadi jangan lupa untuk teman-teman, tadi ada UKM, ada freelancer, content creator, entrepreneur, educator juga ada, tadi semua ada, bisa langsung ikut.
Jangan lupa kunjungi websitenya coinworks.com/neo. Jadi ditunggu akan ada hadiah 2 miliar rupiah buat yang beruntung ikutan di Coinworks Neo tadi. Nah nanti pemenang Coinworks Neo Inspire ini akan diumumkan akhir Mei. Tunggu tanggal mainnya, nanti juga ada acara yang luar biasa. Yang banyak kejutan, kita juga akan mengundang UKM ikut serta dalam acara di bulan Mei. Jadi tunggu tanggal mainnya. Juga nanti jangan lupa teman-teman yang mau ikutan Neo atau Coinworks Neo Inspire ini. Oke, sudah ada 5 kursi di depan panggung sini. Kita akan langsung menuju ke sesi talk show. Kita akan ngobrol lagi lebih dalam soal Coinworks Neo. Saya akan invite narasumber yang akan menemani saya di perbincangan siang hari ini. Yang pertama Benedicto Haryono, CEO and Co-founder Coinworks. Oke, menemani Ben adalah Grace Hong, Chief Marketing Officer Coinworks. Oke, dan ini ada penggunanya nih biar bisa tahu langsung bener nggak sih Coinworks nih atau Coinworks Neo ini nih begitu mencengangkan tadi yang sudah dijelaskan juga. Saya panggilkan Hendra Hehe, NFT artist dan freelancer. Oke, silahkan Mas Hendra boleh duduk di antara Ben dan juga Grace, dan yang terakhir Christian Sugiono, silakan. Oke, kita akan langsung ngobrol-ngobrol bersama-sama hari ini soal Coinworks Neo. Meskipun tadi sudah dijelaskan, tapi pasti masih banyak yang harus digali. Mungkin saya ke Ben dulu nih. Ben, ini Coinworks ini kan kayaknya lari terus dari 2016 ya. Dari dari platform fintech lending sampai akhirnya jadi super financial app. Terus lahir lagi nih, ini berarti anak ketiganya berarti ya Ben. Coinworks Neo. Nah apa sih kok larinya kayaknya cepet banget nih untuk melatar belakangi perkembangan yang luar biasa di Coinworks ini, apa sih Ben? Tes. Ya kalau kita di Coinworks kan kembali lagi ke visi awal kita ya. Dimana statementnya kita adalah kita ingin mencakup semua pelaku UMKM di Indonesia. Jadi bukan hanya sebagian saja, tapi selama 6 tahun kita existing, kita selalu kan fokus ke pendanaan melalui pinjaman ya. Tapi dari situ kita melihat banyak keterbatasan yang terjadi karena 3 faktor. Yang pertama, tidak semua UMKM di Indonesia sudah memiliki digital footprint yang cukup untuk kita melakukan credit assessment terhadap kepantasan kredit mereka. Yang kedua, mereka belum tentu butuh pinjaman atau permodalan setiap saat. Dan yang terakhir, mereka bisa jadi belum qualified untuk mendapatkan kredit di Coinworks. Nah, karena 3 hal itu kita melihat ya acceptance rate atau tingkat pelayanan kita yang kita bisa cakupkan kepada para pelaku UMKM itu belum memuaskan. Masih di bawah 10% kira-kira. Nah dari situ kita melihat layanan apa lagi yang kita bisa berikan supaya kita bisa triple atau even quadruple cakupan layanan yang kita bisa berikan kepada para pelaku UMKM. Jadi regardless background mereka seperti apa, transaksi mereka sudah sebesar apa, kita bisa mulai membantu mereka dari segi journey UMKM mereka. Memang tujuannya tadi hashtagnya kan siapapun bisa. Jadi mau UKM dari yang kecil sampai besar itu yang diinginkan dibantu oleh Coinworks. Oke, nah ini sudah ada pelaku usahanya di sini juga. Ada Mas Tian di sini, pengguna Coinworks Neo dan juga pelaku usaha. Jadi pasti udah tahu banget apa sih kesulitan entrepreneur, lalu juga platform digital seperti ini tuh seperti apa sih membantunya Mas untuk mengelola dan mengembangkan bisnis, terutama untuk mungkin bisa tips buat UKM-UKM kecil ya yang literasi keuangan kita kan belum terlalu rata gitu Mas Tian. Nah boleh dibagi tipsnya Mas Tian? Iya, terima kasih, selamat siang semuanya. Kalau saya melihat berdasarkan pengalaman saya membangun beberapa usaha, beberapa bisnis,
Ada yang startup, ada UMKM juga, saya juga ada jualan F&B, jualan ayam gitu ya, dan sebagainya. Jadi segala hal saya pernah coba di dalamnya. Kadang-kadang kita sebagai seorang entrepreneur atau pelaku UMKM, fokus untuk sukses, itu pertama selalu ya tentunya kita harus punya produk yang bagus. Produknya bisa dijual, punya tim yang solid, dan lain sebagainya. Tapi saya juga melihat bahwa banyak yang melupakan bahwa financial, dalam artian keuangan itu juga menjadi sangat penting. Bukan harus bisa cepat mendapatkan kapitalnya saja gitu ya. Kadang-kadang kalau orang pikir, oh financial berarti segala sesuatu harus ada uangnya, harus ada uangnya. Tetapi bagaimana ketika menjalankan usaha itu, di dalamnya pencatatan yang rapih, tadi ada digital footprint saya juga mesti rapi, dan lain sebagainya, itu yang sering dilupakan. Mereka terlalu fokus untuk, ya nggak apa-apa juga, mengembangkan produknya, menjual dan lain sebagainya. Tetapi banyak di dalamnya ternyata secara financialnya itu nggak rapih atau nggak bagus. Akhirnya apa? Akhirnya kadang-kadang kalau saya melihat bahwa financial itu seperti kayak peta navigasi. Kita mau ke arah sana, kita punya uangnya seberapa banyak, kita punya bisa hidup berapa lama, kita bisa spend di marketing atau di development atau di mana itu seperti apa. Kadang-kadang kalau itunya lost, orang jadinya nyasar. Dipikir, oh saya masih bisa hidup sekian panjang, saya masih bisa melakukan ini dan itu. Akhirnya dia salah mengambil keputusan. Nah itu yang saya melihat berdasarkan pengalaman saya juga banyak terjadi, dan itu juga saya lakukan kesalahan itu. Gitu. Saya melihat bahwa Coinworks Neo yang baru launching ini bagus sekali gitu ya. Bisa sangat membantu, kenapa? Karena ya kadang-kadang sebagai seorang pelaku usaha harus menyewa hire karyawan seorang financial admin, itu kan nggak murah juga. Gitu. Ya bisa lah dapat yang murah, tapi hasilnya juga mungkin nggak bagus. Kadang-kadang seperti itu. Dia nggak bisa mereflek keuangan perusahaan atau usaha kita itu dengan baik dan lain sebagainya. Tadi saya juga baru melihat gitu ya, aplikasinya sangat bagus sekali ya. Bisa untuk berbagai macam payment, dan ada juga tercatat, ada report dan lain sebagainya. Menurut saya ini bagus untuk para pelaku UMKM yang awal, untuk mereka nggak usah terlalu spending banyak di sisi yang sebenarnya bisa dikerjakan oleh Coinworks Neo ini. Jadi ini merupakan salah satu solusi yang menurut saya bagus sekali saat ini gitu ya. Ada aplikasi semacam ini di mana akhirnya seperti yang Mas Ben bilang tadi juga, UMKM mereka bisa fokus untuk grow the business instead of pusing atau kusut dengan urusan yang seharusnya mereka tidak boleh terlalu pusing di sana lah gitu. Dan segala macam hal ini berurusan dengan financial bisa di tackle atau di take over sama satu aplikasi, cukup untuk melakukan segala halnya. Dan menurut saya ini untuk langkah seorang UMKM untuk membangun bisnis atau usaha yang baik, hal ini sangat penting untuk dilakukan secara rapih, secara tercatat dengan baik, dan juga secara profesional. Kadang-kadang ya jadi pencatatannya seperti pencatatan warung gitu kan ya. Kita mau nge-charge ke klien atau seperti apa kok kayaknya nggak legit ini ya, kurang mantep gitu ya. Jadi kelihatannya itu juga bisa mereflek, meskipun kita punya usaha itu bagus, tapi ketika kita cara menagihkan atau menimpa pembayaran atau apapun itu tidak terlihat legit gitu atau bonafit atau profesional, sayangnya itu juga bisa mempengaruhi bagaimana klien atau partner kita melihat usaha kita itu. Oh keuangannya nih kayaknya masih ngasal bikinnya, invoice-nya diketiknya asal-asalan. Ya, kita akan dicap sebagai perusahaan yang asal-asalan, kurang lebih seperti itu. Dan mungkin partner akan kurang percaya, atau produk kita kurang bisa diterima, dan lain sebagainya. Jadi ya, pandangan saya sih seperti itu ya. Oke, jadi bisnisnya bisa tumbuh, image dari UMKM juga bagus, tapi pencatatan keuangan juga tetap bagus. Betul. Karena itu penting juga. Nah, sebenarnya nggak hanya UMKM yang butuh pencatatan keuangan, tapi juga freelancer. Kadang kan freelancer nih dapat jobnya banyak banget di awal bulan, terus di akhir bulan bingung, uangnya kemana ya? Nah, Mas Hendra Hehe nih sudah ada, mungkin bisa cerita.
kendalanya apa sih Mas menjadi freelancer, dapat job lagi banyak. Nah, untuk mengatur keuangan, pencatatan keuangannya, ada kendalakah Mas Hendra? Iya. Iya, kendalanya sih mungkin banyak ya Mbak. Karena kalau saya kerja sendiri gitu, sudah kerja sendiri apalagi kerja kreatif gitu, harus mikirin, misalnya kalau saya fokusnya di visual gitu ya, harus mikirin gambar apa gitu misalnya gitu, terus harus mikirin invoice kan ribet banget ya. Jadi yang gambar, yang ngurus uang gitu kan. Mumet ya Mas ya? Mumet dah sih Mbak. Jadi ya dimudahkan gitu. Apalagi sesimpel misalnya kalau nagih ke klien gitu, saya rekeningnya bank A gitu, terus kliennya nggak punya bank A kan repot juga gitu. Maksudku lebih gampang kalau dalam satu platform gitu. Kayak gitu pencatatan mesti kayak Mas Tian bilang gitu, kayak masih pencatatan warung ya repot juga ya gitu kadang gitu. Apalagi pasti klien-klien Mas Hehe kan luar biasa ya butuh yang tadi image profesional Ya, tadi ya. Iya kayak gitu-gitu juga penting kan gitu. Oke, dan itu disediakan di Coinworks Neo. Disediakan. Oke, thank you Mas Hehe, nanti kita ngobrol lagi. Nah tadi selain fitur-fitur yang sudah disediakan, tadi ada juga Coinworks Neo Inspire. Nah Grace Hong, can you tell us a little bit more sebenarnya atau Coinworks Neo Inspire competition ini, what is the purpose? The purpose really of Coinworks Neo Inspire is really to capture the journeys of all these SMEs, women entrepreneurs, all the content creators, artists like Hendra Hare here as well. You know, really capture how they're growing their business and how we can support them grow their business. The idea is really to be a lot inclusive, making sure that we don't leave anyone out. We are including all walks of life, all sorts of businesses, all sorts of relevancy in terms of income, and give them a chance to get the support that Neo can give and grow their businesses. So Inspire is really to inspire other SMEs as well to register and also join in for Coinworks Neo and make us their partner in terms of growing their businesses as well. Jadi memang kompetisi ini dibuat supaya ada sebuah cerita di mana UMKM, lalu juga tadi mungkin konten kreator, freelance, educator bisa berbagi cerita mereka, bagaimana mereka tumbuh dari nol lalu menjadi besar melalui Coinworks Neo ini. Nah nantinya semoga harapannya cerita-cerita di Coinworks Neo Inspire ini bisa memberi inspirasi juga untuk UMKM, lalu juga untuk mereka yang baru memulai bisnisnya untuk bisa bertumbuh seperti yang sudah merasakan fasilitas di Coinworks Neo tadi. Oke, thank you Grace. Mungkin aku sekarang ke Ben lagi. Jadi UKM ini banyak PR-nya ya. Dia harus tadi mulai kalau mau go big, mulai dari pencatatan keuangannya, lalu juga image-nya diperbaiki. Tapi ada juga sekarang PR-nya adalah masuk ke digital. Itu apalagi presiden kan kayaknya, wah pokoknya UKM harus nih 20 juta UKM digital masuk gitu. Nah bagaimana sih Coinworks Neo ini bisa mendukung itu? Bagaimana UMKM di Indonesia ini akhirnya bisa go digital di zaman yang memang tidak bisa dipungkiri kita harus mau gak mau masuk ke area digital itu. Ya, kalau kita bilang go digital tuh apa sih artinya ya kan? Apakah itu berarti kita harus melakukan penjualan, harus punya website, harus punya Instagram, atau harus punya dimasuk di e-commerce gitu. Saya rasa sih nggak harus kita miliki semua digital asset tersebut. Kita bisa piece by piece, step by step untuk mulai melakukan go digital tersebut gitu. Dan Coinworks pun bisa menjadi salah satu steps untuk menjadi go digital. Misalnya dengan mereka bisa saja saya jual barang secara offline gitu kan. Tapi paymentnya saya berikan payment link. Nah itu sudah termasuk menurut kita mulai mengambil langkah-langkah awal untuk go digital. Nah kedepannya bagaimana? Mereka juga bisa dengan melalui CoinLearn, melalui akademinya kita itu, mereka juga bisa belajar, oh bagaimana saya bisa mencakup lebih banyak lagi customer. Bagaimana saya bisa mengimprove SLA saya, service level saya untuk fulfillment, order-order, ataupun forecasting. Kalau misalnya kita lagi puasa, lebaran, demand kan juga biasa suka melonjak naik ya, itu kita juga sering lihat. Nah, tapi sering banyak UMKM yang ketangkap, waduh inventory-nya kurang nih, nggak sempet nih untuk jadi loss order-nya jadi cukup banyak gitu. Nah disitulah saya rasa Coinworks bisa secara aktif
mensupport para UMKM yang sudah digital ataupun untuk mereka mulai mengambil langkah-langkah awal go digital. Jadi tidak hanya sebatas masuk ke marketplace sebenarnya, tapi kalau bisa mengubah cara tadi memberikan bondnya ya istilahnya ya ke klien itu juga sudah masuk ke area digital karena udah ada link yang tersedia di Coinworks Neo ini. Oke, thank you Ben. Oke, ini masuk ke area digital ini berarti UKM-nya bisa naik kelas istilahnya ya. Nah Mas Tian boleh cerita lagi nih sebenarnya pola pikir yang harus dikembangkan pengusaha di Indonesia supaya bisa naik kelas itu seperti apa sih Mas Tian? Pola pikir paling utama kalau menurut saya itu harus adaptif nomor satu dan juga harus punya growth mindset bahwa apapun yang dilakukan, apapun yang dikerjakan itu tujuannya atau goalsnya itu adalah harus untuk berkembang dan juga tentunya adaptif dengan situasi yang terjadi entah itu digital gitu ya udah 10 tahun ini kan kita digital mulu. Entah itu pandemi, entah itu apapun. Karena kadang-kadang ketika kita bisa adaptasi terhadap sesuatu gitu ya, suatu tren, suatu kejadian, atau suatu yang sedang perubahan gitu ya, sebuah transformasi ke digital, itu biasanya ada peluang di dalamnya. Kalau saya melihatnya seperti itu. Saya mau cerita sedikit aja. Ketika pandemi gitu kan, wah semua orang pusing gitu. Saya termasuk yang pusing juga mau launching produk pandemi, jadi mesti diundur lah. Nah tapi dari situ kita berpikir, oh ternyata banyak opportunity yang selama ini kita nggak pernah tahu. Ini poinnya adalah bahwa keluar dari comfort zone. Kita selama ini selalu terlalu comfort begini-begini aja. Ketika ada situasi yang baru, ada sesuatu yang berubah, kita dipaksa untuk berpikir lebih kencang, lebih bagus, dan ternyata banyak dapat jawaban-jawaban yang kita nggak pernah kepikiran kalau emang nggak pandemi misalnya. Contohnya saya punya teman dia kerja di financial institution, karyawan. Wah dia oke lah, dia senang, ternyata sayangnya dia kena layoff, harus dirumahkan, dipecat gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya dia orang pinter dalam artian dia bisa adaptif dengan situasi dan akhirnya dia mencoba untuk jualan kue. Dia tadi kerja di perusahaannya oke dengan gaji sekian, ternyata dia kena pecat, saya nggak tahu kenapa gitu ya. Perusahaannya mungkin harus merampingkan. Tapi akhirnya dia jualan kue di rumahan segala macam yang ujung-ujungnya apa? Dia lebih sukses ketika dia kerja daripada dia kerja di kantor. Ini adalah contoh mindset yang harus setiap entrepreneur punya adalah bahwa ya adaptif dan juga mindsetnya growth. Ternyata kamu jualan kue di rumah, pendapatannya itu jauh lebih besar daripada dia kerja sama orang di kantor. Kalau misalnya dia tidak malah terjadi pemecatan itu, dia tidak berusaha adaptif di situasi-situasi tertentu, dia nggak akan pernah tahu bahwa dia punya potensi itu. Kalau dia tetap di comfort zone yang selama ini dia udah enak, duduk di meja kantor dapat gaji bulanan, dia nggak akan pernah mau coba untuk sesuatu yang beda karena takut dan nggak nyaman gitu ya. Jadi poinnya adalah buat saya seorang entrepreneur harus berani mencoba sesuatu itu tadi. Growth tujuannya untuk lebih berkembang lagi. Ada sesuatu yang baru adaptif dicoba. Kalau selama ini in this context gitu ya dalam acara launching Coinworks Neo hari ini, ketika selama ini pencatatannya lebih nyaman di kertas, pakai Excel biasa segala macam gitu, emang enak, saya akuin itu lebih gampang. Tapi kalau nggak dicoba, kan nggak akan pernah tahu hasilnya seperti apa. Dan mungkin saya nggak tahu ya, untuk adaptasi awalnya mungkin agak susah, nggak biasa. Udah kebiasaan enak transfer yang begitu-begitu aja, by WA, ketik invoice yang ala kadarnya. Tetapi dicoba 1-2 kali, pasti lama-lama akan terbiasa dan pasti nanti ini efeknya akan jauh lebih bagus. Entah itu mempercepat, entah itu memperluas, atau entah itu akan memperbesar bisnis atau apapun yang berkaitan dengan sisi financial dari perusahaannya. Jadi ya poinnya adalah pertama harus adaptif, harus punya growth mindset dan jangan takut coba lah, harus berani keluar dari comfort zone lah sekali-sekali nggak apa-apa kok itu. Oke, tadi Mas Tian sempat cerita soal pandemi. Dampaknya besar sekali pastikan ini kan karena UKM kayaknya banyak banget yang terdampak bahkan harus gulung tikar. Mas Tian boleh cerita waktu pandemi ini berarti sudah 2,5 tahun dampaknya ke bisnis Mas Tian seperti apa? Lalu bagaimana Mas Tian akhirnya bisa
bangkit lagi gitu? Saya ada beberapa line of usaha ya, semuanya kena. Tapi ya ada yang parah, ada yang oke, ada yang kayak nggak berasa gitu. Tapi poinnya gini, saya ada satu startup namanya Cumi.id, itu adalah sebuah rental marketplace di mana kita sebuah marketplace di mana vendor-vendor bisnis rental bisa memasukkan barang kita dan kita menyewakan kepada user lah. Pandemi hits, nggak ada lah orang mau sewa barang orang lain gitu ya, takut ketemu manusia aja takut gitu kan. Kita sewanya itu tadi itu kayak semacam ini nih sound system, alat-alat event dan sebagainya. Sebelum pandemi itu bagus karena event di mana-mana. Ketika habis pandemi, event ditutup semua. Itu one of the big kategori dari kita langsung habis. Wah, kita nggak ada kategori yang top lagi. Sempat pusing berapa lama karena waktu itu semua orang pada masih adaptasi. Itu di early 2020, kuartal utama kedua. Tapi kemudian mulai work from home, school from home, di rumah aja, stay di rumah aja. Nah, kita sebagai entrepreneur kita mikir gimana kita bisa ngasih solusi apa nih terhadap orang yang kerjanya di rumah aja. Oh, ternyata penyewaan barang-barang mainan itu naik. Kenapa ya? Karena orang tua di rumah aja sama anak-anaknya gitu ya bosen kali ya. Biasanya ke mall, akhirnya mereka harus cari hiburan. Dan akhirnya kita shifting yang tadinya lebih ke untuk peralatan sound system dan lain sebagainya, kita coba untuk mainan anak. Dan juga banyak barang-barang kebutuhan school from home atau work from home, kayak banyak loh yang sewa laptop, kayak untuk printer dan lain sebagainya. Jadi peralatan-peralatan kantor itu disewa dibawa ke rumah. Gitu. Jadi ya kategori yang awalnya kita nggak pernah kepikiran, ternyata ada peminatnya karena pandemi. Dan sampai sekarang itu menjadi the new digital normal seperti yang tadi di Grace ceritakan gitu. Ya kurang lebih seperti itu sih yang terjadi di cerita saya bahwa blessing disguise apapun yang terjadi pasti nanti bisa kita cari jalan keluar lah. Dan emang harus adaptif ya. Ya harus kita lihat opportunity apa yang orang-orang sedang cari saat itu. Oke, thank you Tian. Ini kesulitan yang sama mungkin juga dialami oleh freelancer. Mas Hehe sempat berdarah-darah nggak sih Mas waktu awal pandemi ini kan, apakah terdampak juga yang pekerjaan dari Mas Hehe? Kalau pas waktu awal-awal pandemi sebenarnya berdampak banget enggak, tapi ngefek. Dalam artian gini. Apa itu bedanya Mas? Dalam artian gini, saya kan kalau dapat ide itu biasanya dari nongkrong. Kalau awal-awal pandemi nongkrong aja nggak bisa, kafenya tutup misalnya kayak itu kan, nggak ada tempat nongkrong gitu kan, takut, orang-orang takut gitu. Nggak bisa nongkrong, terus beberapa event pameran offline gitu juga otomatis batal. Ya kayak gitu-gitu dampaknya. Kalau secara langsung sih enggak, karena saya kerja di rumah, studio saya di rumah gitu, enggak terdampak langsung. Tapi saya juga mengelola komunitas yang bikin pameran offline ya sebelumnya gitu. Ya itu yang berdampak gitu. Tapi kan tentu saja sebagai orang itu kan tetap adaptif ya, orang harus adaptif dengan segala kondisi gitu kan. Ya misalnya bikin pameran yang offline tapi offline-nya yang cukup menarik gitu, cukup interaktif misalnya gitu. Semudah misalnya sesimpel kalau pameran kalau nggak bisa datang ke tempat ya kita bikin menggunakan media sosial misalnya. Terus katalognya juga digital misalnya atau kayak gitu-gitulah gitu. Jadi memang butuh inovasi ini sih menghadapi kondisi pandemi yang sekarang juga masih kayaknya gitu. Kan bukan 1-2 tahun ini. Kita kan menghadapi fenomena yang ini tuh butuh endurance gitu. Bukan yang cuman kayak musibah paling sebulan 2 bulan juga kelar gitu. Kayak saya misalnya tinggal di Jogja itu pernah kena musibah misalnya gunung Merapi meletus. Itu 3 bulan juga udah normal kembali. Kalau pandemi kan enggak, ini semua orang gitu. Jadi memang adaptasinya memang harus selalu selalu baru gitu. Oke. Kayak gitu. Dan terbukti sukses ya Mas, berarti adaptasi yang dilakukan Mas Hehe selama sukses pandemi sih enggak, ini. tapi survive. Oke. Yang penting survive, oke. Survive. Nah salah satunya sebenarnya terbukti ini ada kolaborasi Mas Hehe dengan Coinworks. Ini contoh-contoh yang di belakang ini. Nah boleh cerita sedikit nggak Mas Hehe, inovasi gambar-gambar ini menarik sekali. Ya, kalau gambarnya sih kurang lebih cerita tentang apa yang Coinworks lakukan gitu untuk
UMKM ini ya gitu. Saya cuma merespon si tema bagaimana cara Coinbox Neo terutama gitu untuk bekerja gitu, kayak lebih mempermudah, lebih membawa keuntungan buat semuanya yang menggunakan seperti itu. Kayak gitu. Jadi saya menerjemahkan itu sebenarnya. Karena kalau lihat gambar ini ada koin nyemplung ke Neo. Terus misalnya kayak ikon tangan kayak gitu-gitu, tangan menurut saya kayak simbol ini sih, simbol apa yang kita kerjakan gitu kan. Kayak gitu, kayak apa yang kita lakukan tuh harus kayak orang Jawa bilang tuh migunani gitu, berguna gitu. Ya kayak gitu. Ini adalah gambarannya, jadi tangan yang berguna dan ada uang masuk, ada tulisan UKM juga karena itu emang visi misi yang dimiliki oleh Coinworks. Terima kasih Mas Hehe. I'll back to you, Grace. So beside the price, 2 billion rupiah, of course, what's the special things about Coinworks Neo Inspire competition? To be fairly honest, I think you've seen a lot of story pitch competitions here in Jakarta and Indonesia. But I think Coinworks Neo Inspire in general is a very unique competition. As we have 6 categories, which is not found anywhere here in Jakarta, or in Indonesia in general. So it's very unique in a sense that we're very inclusive. We're looking for all sorts of people. We're very inclusive. We're not leaving anyone out. So that's what makes it very special. It makes it very unique because we are opening our doors to everyone. And we want to inspire everyone to join and register for Neo as well. Karena inspirasi tidak hanya datang dari satu sektor saja, tapi tadi semua terbuka. UKM, entrepreneur, woman entrepreneur, educator, lalu juga mungkin content creator, semua bisa memberikan inspirasi melalui kompetisi Coinworks Neo Inspire ini. Sebelum menutup sesi talk show, Ben, terakhir pertanyaannya. Bagaimana Coinworks ini bisa jadi one stop shop ya untuk UKM. Jadi apa sih fitur-fitur yang akan diberikan untuk para UKM ini di Coinworks Neo ini? Mungkin kalau tadi dari fitur-fitur kan sudah dijelaskan ya oleh Pak Aditya, kolega saya. Dan tentunya fitur-fitur ini hanyalah mungkin step awalnya kita. Dan tentunya akan lebih kita perlengkap lagi dalam beberapa bulan ke depan. Ini kan juga kita melihat kita butuh juga selalu mendengarkan opini-opini, development baru dari para UMKM yang sudah masuk ke Coinworks Neo. Dan dari situ kita ingin memperkaya lagi experience mereka supaya bisa lebih berguna dan lebih inklusif juga untuk para pelaku UMKM dari berbagai macam background atau industri segment. Tapi tanda kita tetap sama, ya kan? Kita punya misi dalam launching Coinworks Neo adalah ingin membuat financial management tersebut menjadi easy, menjadi mudah sehingga mereka bisa saving waktu dan bisa juga mendapatkan keuntungan yang lebih dengan bertransaksi di Coinworks Neo. Nah dari situ, itulah kita rasa dengan dasar-dasar tersebut kita bisa membuat Coinworks Neo sebagai one stop shop yang mereka tidak perlu memaintain financialnya mereka di berbagai app, tapi cukup dengan satu app saja di Coinworks Neo. Satu app semua ada ya Ben ya? Terima kasih. Kita tutup talk show-nya, tapi setelah ini kita akan langsung menuju sesi Q&A. Pertanyaan online sudah ada sepertinya, tapi kita keep dulu. Saya akan berikan kesempatan untuk yang hadir di sini yang ingin mengajukan pertanyaan. Boleh? Ya, boleh nama, lalu asal, pertanyaannya kepada siapa dan apa pertanyaannya? Selamat sore, ya, nama saya Fitri. Kebetulan saya pemilik bisnis, tapi juga saya freelancer ataupun influencer gitu. I want to say one thing, I wish Coinworks Neo itu udah ada since 5 years ago waktu saya memulai bisnis saya. Karena jujur aja kalau boleh cerita sedikit, kesulitan ataupun tantangan ketika di awal memulai bisnis tapi pengen doing the right thing dengan semua pencatatan, dengan semua image yang mau kita tunjukkan juga ke client, partners ataupun customer.
itu bisa kebantu banget dengan Coinworks Neo gitu. Jadi I wish kalian bisa muncul 5 tahun yang lalu ketika saya mau mulai bisnis saya gitu. Tapi on the other side, ketika sekarang saya juga sebagai personal, saya juga freelancer dan influencer, ini juga membantu gitu. Karena jujur aja belum ada ya platform yang bisa membantu para influencer ataupun freelancer ini bisa mencatat keuangannya di satu tempat yang cukup rapi dan aplikatif gitu. Hanya di ujung jari, kalau saya selalu bilangnya gitu, hanya di ujung jari. Nah pertanyaan saya mungkin ke Pak Ben kali ya gitu. Nah saya sudah punya bisnis, sudah punya rekening bisnis juga, sudah jalan sekitar 5 tahun, tapi ada fitur-fitur dari Coinworks Neo yang saya jadi gatal gitu untuk memakai di bisnis saya gitu. Nah how to combine gitu, karena saya sudah punya rekening bisnis nih, rekening perusahaan nih gitu, tapi ada beberapa fitur dari Coinworks Neo yang kayaknya lucu juga ya kalau saya mau apply di bisnis saya gitu. How to combine, would it be complicated atau gimana? Thank you. Terima kasih. Mbak Fitri mungkin bisa langsung jawab, Pen? Ya, kalau kita rasa ya itu tergantung dari use case-nya. Misalnya kalau you tertariknya adalah dari segi payment dulu, ya kan. Nah, Coinworks Neo bisa Anda pakai sebagai step awalnya menjadi payment atau transaction place-nya dulu lah, gitu ya kan. Mungkin dari segi investasi mungkin Anda belum butuh pakai lah, mungkin dari segi provider Anda sekarang udah cukup nyaman, tapi Anda lihat ya payment solution ini billingnya yang useful untuk saya. Ya bisa pakai itu dulu saja gitu, mulai itu pakai dulu dan itu tidak membutuhkan integrasi yang terlalu jauh lah antara your investment account dengan payment account. Karena itu bisa menjadi dua hal yang terpisah, bisa jadi misalnya Anda oke lah, saya dapat payment, saya konsolidasi paymentnya di akun Neo saya. Tapi ya mungkin saya belum mau buka account saving di atau investasi lah dengan aset-aset Neo. Ya nggak apa-apa, tinggal di transfer keluar. Ya tentunya saya akan tanya Adit ya, ini kenapa nih UMKM yang ini kok duitnya dilariin terus gitu kan. Tapi nggak masalah, ini kan Anda step awal. Nanti gitu Anda sudah mulai lebih terbiasa dengan memakai Neo dan lihat oke, you know what, saya suka dengan feature billing saya. Ya oke, kalau begitu saya boleh coba lah fitur investasinya juga gitu kan. Jadi pelan-pelan secara bertahap, tidak perlu langsung 100% migrasi, walaupun saya akan suka kalau yang 100% migrasi, tapi cobalah dengan fitur-fitur yang Anda butuhkan dulu di awal, dan dari situ awal mula journey Anda di Coinworks Neo. Oke, kalau saya pribadi, saya sudah punya akun Coinworks Neo dan memang untuk investment pribadi ya gitu. Nah, kalau misalnya saya pelan-pelan untuk memulai tadi berintegrasi untuk bisnisnya saya, berarti bisnisnya saya punya akun Coinworks sendiri yang nggak mungkin pakai pribadi saya gitu ya? Atau gimana? Ya, berarti download satu lagi untuk khusus bisnisnya saya gitu, ya, Coinworks-nya. Saya harus admit sementara ini memang kalau Anda udah punya akun pribadi, terus ingin membuka akun Coinworks Neo, itu harus memakai telepon number yang berbeda. Sementara ini. I see. Hopefully dalam 2 bulan ke depan lah, kita akan memfix user journey tersebut sehingga Anda bisa memanage multiple account dengan satu phone number. Saya tunggu kalau begitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Fitri, semoga menjawab. Untuk teman-teman media yang sudah hadir, apakah ada yang mau bertanya? Oke, silakan Mas, nama, asal media dan pertanyaannya. Ya, perkenalkan nama saya Fian dari Harian Kontan. Mau izin tanya, dari launching Coinworks Neo ini target yang di sasar tuh berapa Pak? Misalnya dari jumlah pengguna, tadi kan disebut udah 10.000 ya Pak kayaknya ya. Nah, habis itu kira-kira dengan adanya Coinworks Neo ini dampak ke bisnis fintech lendingnya Coinworks itu seperti apa? Itu aja sih, makasih. Kalau media itu pasti angka Mas, harus ada angka. Kalau nggak ada angka nggak bisa, silakan. Tadi kan saya udah bilang di awal kan, kita ingin dengan Coinworks Neo, sukses story-nya kita bukan cuma ribuan, tapi angkanya harus nominal jutaan. Ya, jadi ya tentunya target itu tidak akan dicapai langsung instantly lah ya. Tapi saya rasa sih dalam setahun, 2 tahun ke depan, kita ingin sekali memperluas cakupan ataupun jangkauan kita, impact yang kita berikan kepada para pengusaha UMKM. Pertanyaan yang kedua, dampaknya dengan adanya Coinworks Neo ini ke bisnis fintech lendingnya Coinworks?
Yang pertama, seperti saya katakan juga di awal bahwa kita sebagai sumber pendanaan, kita hanya bisa melayani jumlah kecil, hanya sebagian kecil dari para UMKM yang masuk mencoba meng-apply ke Coinworks. Nah, dengan adanya Coinworks Neo ini kita memperluas cakupan orang-orang yang bisa kita berikan servis awal jasanya kita. Sehingga eventually mereka mungkin juga bisa menjadi creditworthy dan kita juga bisa berikan pinjaman-pinjaman yang basic ke mereka. Dan hopefully dari situ mereka bisa grow, build terus on that successes. Dan yang kedua, kita melihat dengan adanya Coinworks Neo, kita juga bisa memperkaya digital footprint yang para UMKM lakukan dengan yang istilahnya embedded finance. Dengan mereka aktivitas bisnis yang mereka lakukan sehari-hari, maka create that digital footprint secara finansial melalui Coinworks Neo juga. Dan dari situ kita akan bisa mulai membentuk ekosistem digital yang unik dari Coinworks. Oke, semoga terjawab. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi yang ingin ditujukan? Oke, silahkan nama ditujukan ke siapa? Thank you, Coinworks. Very interesting startup. So my name is Maya. I'm from Jakarta. I'm currently building some startup also in renewable energy. I want to ask question to Miss Grace Hong. I just want a simple question. What is the Coinworks Neo point of difference from the competitors? Because we have here some similar apps in Indonesia like Wallet, Monify, and etc. Thank you. Thank you for your question. Well, number one, we are better than the others. It's something we'd like to say. Number two, Coinworks Neo is really unique in its way that we have everything in one application. You've mentioned a couple of our competitors, but they have a specific highlight or feature for their application, for their apps. However, with Coinworks Neo, you have everything in one. We have our payment link, we have fund transfer, we have, invoicing, we have everything to grow your business all in one. That's really our unique point versus our other competitors. I think also the fact that it's easy to use, it's one click to really grow your business. It's instant approval as well. It takes just 1 minute to create your card. You can create 5 different cards at the same time for any of your business needs. So I don't think you can find that in our other competitors, but I'm sure you'll have a great time with Coinworks Neo. Oke, thank you. Ada pertanyaan lagi? Sudah? Oke, thank you. Kita akan langsung menuju ke pertanyaan online. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kolom chat box Neo pada siang hari ini. Sudah ada 2 pertanyaan, tapi sepertinya the second question already answered by Grace. So untuk pertanyaan pertama mungkin Ben bisa lebih detail menjelaskan ya. Kalau bisnisnya lebih dari 1 nih, bisa nggak sih pakai 1 akun aja atau akunnya harus lebih dari 1? Good question ya. Saya rasa sih sementara ini harus buka akunnya multiple saat ini ya, seharusnya ya. Memang bisa ada ability dengan Coinworks Neo membuka beberapa sub account. Tapi saya rasa layanan kita ini masih di cater lebih ke yang mayoritas. Which is mayoritas orang punya bisnis cuma 1, bukan multiple business in one time ya. Tapi itu input yang baik. Kita akan coba telusurin use case-nya dan kita akan coba upgrade further, kita punya fitur untuk itu. Begitu juga kalau kasusnya misalnya dia entrepreneur tapi sekaligus dia adalah content creator misalnya. Harus berbeda akun juga berarti? Seperti saya bilang, nggak harus, tapi sementara ini saya anjurkan sih untuk dibuka beda akun dulu. Karena again, Coinworks Neo didesain untuk lebih ke mayoritas entrepreneur, di mana mereka hanya memiliki backgroundnya 1 usaha gitu ya. Yang mereka memiliki multiple business seperti Mas Christian mungkin itu minoritas lah ya. Wah, punya banyak ide dan punya banyak bisnis yang running at the same time gitu. Oke, thank you Ben. Oke, ini ada pertanyaan untuk Mas Tian. Mas Tian, apa yang membuat Kak Christian Sugiono tertarik bergabung di Coinworks Neo dan apa sih manfaat yang sudah dirasakan? Ya,
yang menarik di Coinworks Neo tadi seperti yang udah saya ceritakan sebelumnya gitu ya, bahwa ini menyelesaikan satu masalah yang buat saya sih cukup rumit, financial gitu ya. Karena banyak founders atau banyak entrepreneur tuh sebenarnya nggak berangkat dari financial background gitu, tapi lebih hal yang lain. Entah itu orang kreatif, entah itu orang produk, entah itu orang developer, dan lain sebagainya. Dan manfaatnya tentunya adalah bahwa dalam menjalankan usaha ini, urusan financial ini bisa terjaga dengan baik. Ya, kita nggak bicara mengenai dalam artian, oh di bank selalu ada duitnya gitu ya. Tapi at least pencatatannya, apa yang mau kita lihat, report, dan cara membayar, cara menerima, dan lain sebagainya itu terjaga dengan baik. Dan ini adalah satu hal yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat krusial yang mungkin banyak UMKM atau para pelaku usaha tidak melihat itu sebagai sesuatu yang penting. Yang penting duitnya masuk deh, beres. Selebihnya mau kayak gimana, yang penting duitnya udah masuk. Tapi di masa mendatang, ketika kita mau menerima funding, mau cari capital, atau mau minjem duit, atau apapun itu kan banyak orang lihat historical gitu ya. Data ke belakangnya itu nggak ada, data ke belakangnya gimana, bingung segala macam, ditanyain bingung. Nah ini benar-benar bisa membantu para, terutama saya gitu ya, dengan beberapa bisnis ada yang UMKM, yang juga ya nggak perlu kita lah terlalu bikin financial team admin yang super banget, tapi cukup yang mumpuni aja, yang decent, yang pas dengan menggunakan aplikasi ini, hasilnya pun bisa seperti kayak top notch profesional inilah, tim financial team di perusahaan gitu. Thank you. Hanya melalui satu aplikasi Betul. saja. Oke, terima kasih Mas Tian. Kita menuju ke pertanyaan kedua, ini buat Mas Hendra Hehe. Mas Hehe, ini bagaimana pendapatnya soal Coinworks, munculnya Coinworks untuk membantu promosi usaha yang dijalankan para freelancer di Indonesia? Kalau saya sih lebih ke fungsionalnya sebagai platform yang mempermudah atau memperingan kerja-kerja para kreator ya sebenarnya Mbak gitu. Jadi nggak harus mikirin lagi yang hal-hal teknis lainnya gitu. Jadi kayak mempermudah kerjaan aja biar misalnya kalau saya gitu lebih fokus ke apa yang saya bikin gitu. Nggak harus mikir invoice misalnya, bikin invoice gitu. Karena tinggal kirim payment link gitu. Beres. Kayak gitu. Semua udah dibantu ya? Udah dibantu. Gitu. Oke, thank you Mas Hehe. Next question ini untuk Ben and also Grace. What is the next target of Coinworks? Siapa yang mau menjawab? Silakan. Ya tadi kan mungkin juga ditanya oleh dari kontan juga ya targetnya kita ya. Tapi saya rasa sih milestone berikutnya dari sisi Coinworks adalah again meraih 1 juta, 2 juta, or even more ya. Dari UMKM yang kita bisa bantu dari segi financial management dan sehingga mereka juga bisa bertumbuh lebih cepat lagi, lebih baik lagi. Dan syukur lagi kalau juga mereka menggunakan Coinworks untuk menambah ilmu melalui CoinLearn untuk mereka bisa memperdalam bisnis yang mereka lakukan ataupun seperti Mas Tian tadi bilang mengeksplor opportunity yang lain. Nah dengan adanya Coinworks Inspire kita juga berharap itu juga bisa menjadi cikal bakal ide ataupun source of creativity ya untuk memicu orang untuk memikirkan lagi, hey ternyata ada loh bisnis ini di kota mana atau ide-ide lain yang belum terpikirkan, itu jadi memicu otak mereka untuk juga hey let's try ataupun memicu semangat mereka juga untuk mencoba sesuatu yang out of their comfort zone seperti tadi Mas Tian juga katakan. Thank you Ben. Wanna add something Grace? No, I actually wanted to say like in terms of growth, we really want to capture nationwide Indonesia. We really want to grow towards, leading in terms of financial literacy, helping everyone grow in their businesses, giving them the support that they need, and finding out how to really do financial management and the like. So, giving that support is very important, and we do hope that we give that support where it's needed. Oke, mengambil bagian dalam memperluas literasi dan juga inklusi keuangan tentunya. Thank you, Grace. Oke, next question ini lagi-lagi untuk Ben dan juga Grace. Oke, ini sepertinya Putri sudah punya nih akun Coinworks Neo. Selama ini yang saya ketahui penggunaan Coinworks Neo bisa membuat tagihan ke klien. Bisa dijelaskan lagi kah fitur yang terbaru dan apa keunggulannya? Ya,
Seperti tadi mungkin Aditya udah present juga kan, cukup banyak fitur-fitur yang ada, tapi saya rasa mungkin fitur yang mungkin mudah sekali untuk mereka langsung adapt adalah apabila mereka menggunakan Coinworks Neo untuk mereka punya expense ataupun revenue taking untuk transaction mereka sehari-hari. Itu juga kita udah ada otomasi untuk categorization sehingga bisa mengeluarkan ya simple profit and loss statements. Mereka bisa menganalisa juga, saya expense-nya di mana saja gitu kan. Apakah ini masuk ke budget atau enggak. Ataupun kalau mereka belum punya budget, hopefully ini bisa menjadi tool untuk mereka mulai proses untuk membuat business planning dan budgeting proses untuk para pelaku UMKM. Nah tapi itu again itu hanya salah satu keunggulan yang ada di Coinworks Neo. Saya rasa mesti cukup banyak lagi fitur-fitur yang sudah ada dan kita akan planning untuk memperkaya terus fitur tersebut. Jadi kalau penasaran langsung di-download ya Ben ya untuk merasakan fitur-fitur yang ada di Coinworks. Oke, next question. Ini pertanyaannya adalah jenis koin apa yang trafficnya bagus di aplikasi tersebut? Jika ada spesifikasi profil penggunanya boleh di rentang usia berapa? Is it asking what type of profiles we're looking for or what types of application categories? The profiles of the, I guess age profile of the users in the platform? There's no age profile. I think every type of business owner can be as young as 18 to as old as 60. There's no right age to start a business anyway. So Coinworks Neo Inspire is really open to all ages, all walks of life, all sorts of profession, all sorts of careers. It's really to be very inclusive. We really want to be that partner, as I mentioned, to help grow your business, your profession, your career, your passion. So, if you were an artist like, Mashe here, we can help him grow his business. If we were like Christian here as well, it's also helping him grow his business. So, in terms of profession, it's open. In terms of career, it's also open. In terms of business, it's also open. In terms of age, it's also open. Jadi dari usia berapapun bisa langsung coba karena tidak terbatas. Juga tadi karir aja atau pilihan-pilihan sektornya tidak dibatasi ya, mau dari UKM, pengusaha sampai konten kreator, begitupun dengan usia, rentang usia dari yang muda sampai yang tua sekalipun bisa mencoba di Coinworks Neo ini. Oke, ada pertanyaan lagi kah? Oke, sudah tampaknya selesai sesi tanya jawab pada siang hari ini. Terima kasih Ben, Hehe, Grace, Mas Tian, terima kasih banyak untuk talk show-nya pada sore hari ini. Kita akan langsung foto terlebih dulu untuk memasuki sesi foto bersama-sama. Boleh langsung berdiri di tengah stage. Sekali lagi saya akan mengingatkan ada kode voucher yang bisa digunakan pada hari ini yaitu Coin atau Neo Discover. Jangan lupa huruf kapital disambung Neo Discover. Untuk pengguna baru Coinworks Neo akan mendapat welcome balance Rp200.000. Oke. Sorry Adit, I forgot to call you. Oke, boleh foto bersama diambil. Oke, nanti untuk teman-teman media kita akan kasih kesempatan juga untuk foto dan juga untuk mungkin doorstop bisa tanya-tanya yang tadi belum sempat ditanya. Oke, kita foto dengan mock up terlebih dulu. Saya hitung ya, 3, 2, 1.